Salah satu itu memang untuk pemerataan ekonomi. Nah, kondisi realnya sekarang ini ya sejak beberapa dekade terakhir itu kan tren ketimpangan itu terus berlanjut ya. Konsentrasi ekonomi yang 80% ada di barat ya. 58% di Jawa, kemudian 21% di Sumatera ya. Nah, sisa yang dikit itu di wilayah yang luas sekali ya, di timur dan tengah. Kalimantan, NTB, NTT sampai Papua, Maluku, ya. Sulawesi sebetulnya lumayan bagus ya, tetapi secara keseluruhan kawasan timur memang tertinggal. Nah, potensi luar biasa di situ, ya, bahkan termasuk potensi untuk meningkatkan kualitas perekonomian. Kualitas perekonomian itu artinya ya ekonomi yang green, berbasiskan ilmu pengetahuan dan teknologi, di inovasi, termasuk pariwisata ya, yang ramah lingkungan. Nah, potensinya di timur itu luar biasa. Sebagai kawasan maritim, kalau bicara Kalimantan itu wah punya potensi pariwisata juga karena di sana sungai-sungai besar ada di sana ya. Kan bisa kita berimajinasi untuk seperti Bangkok, Shanghai atau kota-kota Eropa yang di pinggir sungai ya gitu. Kira-kira kalau dilihat dari data dan kajian, problem atau tantangan terbesar dalam program pembangunan ibu kota ini tuh apa, Bang? Kalau jangka pendek ya memang anggaran. Pasti anggaran. Ya. Sudah terlihat dari sekarang problemnya. Karena kita baru sedang dan masih menghadapi situasi pandemi COVID ya, dan itu menggeser alokasi anggaran ya. Tetapi karena ini adalah pekerjaan jangka panjang, kan dia tidak harus dipaksakan selesai sebanyak mungkin bagiannya di tahun ini, tahun depan atau dalam 3 tahun ya. Itu tinggal diatur saja ya. Jadi ini tantangan bagi ya pimpinan proyek pembangunan dan bagi pemerintahnya bagaimana menggunakan anggaran yang sedang sangat terbatas tapi ini tetap bisa dimulai itu ya. Itu untuk jangka pendeknya itu. Untuk jangka panjang sih ya bisa jadi juga anggaran harus tetap diperhatikan ya. Tetapi lebih banyak ke tantangan sosial, budaya, politik ya itu. Dan itu dimanapun kita membangun, tantangan itu pasti ada. Kalau kita membangun satu kawasan baru, ya kita akan mengurus banyak stakeholders yang kadang-kadang mereka punya ego, ya punya keinginan untuk mengutamakan kepentingannya masing-masing. Nah, ini kan proyek yang kita tahu selain panjang, anggarannya juga besar, Pak. Iya, betul. Sampai hampir 500 triliun, 486 triliun. Ya, Dan 20% akan menggunakan APBN, betul ya, Pak ya? Ya. Nah, ini apakah memang menjadi satu-satunya opsi, Pak, untuk katakanlah mencapai tujuan utamanya, salah satunya adalah pemerataan ekonomi. Bagaimana dengan upaya-upaya lain, Pak, untuk pemerataan ekonomi seperti misalnya mendorong investasi keluar Jawa, kemudian program yang paling mendasar, transmigrasi, apa? Tidak ada cara lain nih daripada berdasarkan pengalaman dan uji coba, ya kemudian implementasi kebijakan yang dibuat dari dulu sampai sekarang. Teori alokasi investasi itu gagal untuk pemerataan. Transmigrasi juga gagal ya. Nah, itu yang perlu dikaji. Kenapa gagal? Ya karena memang daya tarik daerah yang dituju itu tetap kurang. Ya contoh transmigrasi gagal kenapa? Ya mereka ya hanya bertahan setelah sampai jatah subsidi kebutuhan pokoknya habis. Habis itu udah pikiran mereka berubah kan. Nah, mulai dia tinggalkan tempatnya atau ya dia hidup ya dengan sangat sulit ya. Kemudian lahir anaknya besar, anaknya kemudian balik ke Jawa kan. Gitu. Itu yang terjadi khususnya transmigrasi di Kalimantan, di Papua ya. Sumatera memang lumayan berhasil karena kondisi lingkungan dan segala macam, akses geografis segala macam cukup bagus ya. Nah, yang teori investasi juga begitu. Sebetulnya ya termasuk di zamannya Pak Jokowi itu sudah ada kawasan industri di Mempawah, Kalimantan Barat, kemudian di Batu Licin sendiri Kalimantan Selatan ya. Kemudian Kaltim ini sendiri ya sudah disiapkan bersama oleh Pak Gubernur sebelumnya Pak Wang Faruk. Ya, tapi memang susah. Ya karena apa? Daya tariknya tetap kurang.
Maka kalau ditaruh kota yang namanya ibu kota negara, apalagi kota modern, kota kelas dunia, maka di jarak-jarak entah 100 kilo, 300 kilo, ya itu akan tetap menjadi lokasi yang menarik orang untuk berinvestasi. Ya, apakah itu untuk pariwisata, kawasan industri, ya, dan sebagainya gitu. Nah, ini sebetulnya bukan perhitungan spekulatif. Kalau kita lihat 30 lebih negara yang sudah memindahkan ibu kota, nah terbukti memang ekonominya di kawasan itu dan wilayah sekitarnya dalam radius yang besar itu memang tumbuh lebih cepat, lebih meningkat, ya. Dan ini memang kalau kita lihat ketika negara itu membangun, kalau pakai misalnya metode input output nggak kelihatan. Oh, kalau investasi masuk sekian, wah hasilnya cuma ini, karena dihitung barang yang dibeli, yang dikonsumsi, lalu permintaan naik, ya, yang nggak kelihatan signifikan. Tetapi yang harus dilihat adalah efek psikologis, sosial, efek atraksinya, ya, terhadap entitas lain, aktor lain, pelaku yang lain.